Gen ARC, penjaga rahasia memori dan ingatan otak manusia. Pernah nggak kamu lupa taruh kunci padahal baru 5 menit lalu? Atau sebaliknya, kenangan masa kecil tiba-tiba muncul jelas banget? Nah, ternyata ada satu gen kecil bernama ARC yang diam-diam ngatur semua itu. Lucunya, bentuknya malah mirip virus. Jadi bisa dibilang otak kita punya virus baik hati yang kerjanya simpan memori. Mau tahu rahasia lengkapnya? Yuk, kita bongkar. Di dalam otak kita ada miliaran neuron yang sibuk bekerja setiap detik. Tapi hanya ada segelintir gen yang benar-benar bisa menentukan apakah pengalaman kita akan berubah menjadi memori yang bertahan lama atau hilang begitu saja. Salah satunya bernama ARC. ARC bukan gen biasa. Begitu neuron aktif, ARC langsung muncul lebih cepat daripada gen lain. Karena itu ARC dianggap sebagai pintu awal bagi otak untuk mengubah pengalaman singkat menjadi jejak memori yang permanen. ARC termasuk kelompok gen bernama Immediately Gene atau IEG. Artinya, dia langsung aktif segera setelah otak menerima informasi baru, tanpa perlu menunggu perintah dari gen lain. Bayangkan, ada lomba lari, ARC selalu jadi pelari pertama yang memulai lomba. Dialah sinyal kilat yang menandai, "Hey, ada sesuatu yang penting, simpan ini baik-baik." ARC muncul hanya di neuron yang benar-benar aktif saat kita belajar atau mengalami sesuatu. Itulah sebabnya, ARC sering digunakan peneliti untuk melacak memori di otak. Neuron yang mengekspresikan ARC inilah yang membentuk ansambel khusus bernama engram. Ansambel ini adalah peta biologis memori kita siapa yang aktif. Dialah yang menyimpan cerita. ARC punya peran besar dalam mengatur reseptor AMPA, yaitu pintu utama bagi sinyal glutamat untuk masuk ke neuron. Kalau jumlah pintu ini banyak, sinyal makin kuat. Tapi ARC bisa menariknya masuk, mengurangi jumlah pintu, sehingga sinyal jadi lemah. Mekanisme ini penting untuk mengatur seberapa keras atau lembut ingatan ditulis dalam otak. Otak belajar lewat dua cara, memperkuat koneksi sinapsis, yang disebut LTP, dan melemahkannya, yang disebut LTD. ARC bertugas menjaga keseimbangan dua proses ini. Kalau semua koneksi diperkuat tanpa henti, otak jadi penuh bising. Kalau semua dilemahkan, otak jadi kosong. ARC menjaga harmoni agar memori tetap efisien dan sehat. Spine dendritic adalah tonjolan kecil di neuron tempat sinapsis excitatory terbentuk. ARC mengatur bentuk dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Spine tipis biasanya lebih mudah berubah dan siap dipakai untuk mempelajari hal baru. Sementara spine besar dan tebal lebih stabil, menyimpan memori lama. ARC menjaga agar keduanya seimbang. ARC bukan cuma menambah spine baru, tapi juga menghapus spine lama yang tidak lagi berguna. Mekanisme ini seperti otak sedang bersih-bersih rumah. Dengan begitu, otak tidak kewalahan menyimpan semua hal. Hanya memori penting yang diperkuat, sedangkan sisanya dilupakan agar kapasitas otak tetap efisien. Yang paling mengejutkan, ARC bisa berubah menjadi kapsid mirip virus. Bentuknya seperti cangkang virus retro. Ini bukan kebetulan. Secara evolusi, ARC memang diyakini berasal dari virus purba. Sekarang, otak kita justru memanfaatkan sisa virus itu untuk mengatur memori. ARC tidak hanya bekerja di dalam neuron, ia bisa dikemas dalam vesikel, keluar dari neuron, dan dikirim ke sel lain. Dengan cara ini, ARC membuat neuron bisa berbagi informasi molekular. Jadi, memori tidak hanya terbatas di satu sel, tapi bisa diperkuat di seluruh jaringan otak. ARC aktif di hippocampus, pusat pembentukan memori baru. Disinilah pengalaman awal dicatat. Kemudian, ARC juga bekerja di korteks, menyimpan memori itu untuk jangka panjang. Jadi kita bisa ingat sesuatu bukan hanya sehari, tapi sampai puluhan tahun. ARC juga aktif di amigdala, pusatnya emosi. Itulah sebabnya, memori emosional biasanya lebih kuat dan sulit dilupakan. Pengalaman yang disertai rasa takut, marah, atau cinta, memicu ARC lebih besar, sehingga meninggalkan jejak memori yang lebih dalam. Otak punya ritme listrik, seperti musik, ada gelombang theta, gamma, dan lainnya yang saling berpadu. ARC membantu menyelaraskan irama ini. Tanpa sinkronisasi, memori tidak bisa tersimpan dengan rapi. Dengan ARC, semua ritme berjalan harmonis. Peneliti menemukan bahwa ARC berasal dari retrovirus purba yang menempel ke DNA mamalia jutaan tahun lalu. Uniknya, alih-alih merusak, gen ini justru dipakai otak untuk membangun sistem memori yang lebih canggih. Kita bisa belajar karena warisan virus purba.
ARC memberi otak kemampuan fleksibilitas. Kita bisa mempertahankan memori lama, tapi tetap membuka ruang untuk memori baru. Inilah dasar mengapa manusia bisa adaptif, kreatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sepanjang hidup. ARK adalah simpul molekular utama yang mengatur memori, dari ekspresi gen, plastisiti sinaptik, hingga koordinasi jaringan otak. Tanpa ARC, memori kita mungkin rapuh, tapi dengan ARC, otak bisa menyimpan pengalaman, belajar hal baru, dan tetap adaptif sepanjang hidup. Sekarang coba kamu ingat-ingat satu pengalaman emosional yang paling kuat dalam hidupmu. Bisa jadi itu masih jelas hingga kini karena kerja ARC yang menjaga jejaknya. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang rahasia otak, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini. Siapa tahu temanmu juga penasaran, kenapa ada memori yang susah banget dilupakan?